Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Elianti. Saya adalah seorang guru BK yang bertugas di SMA Negeri 1 Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dengan program studi bimbingan dan konseling pada Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Hari ini, hari Kamis, bertepatan pada 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada peserta didik kelas 12 MIA SMA Negeri 1 Seruyan Tengah. Layanan bimbingan klasika yang akan saya laksanakan pada pagi hari ini, topiknya adalah cara bijak bermedia sosial menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan dengan pendekatan atau teori RIBT serta dengan teknik konseling Rens Forman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 12 MIA berjumpa lagi dengan Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Wah, semangat sekali ya. Ya, Bu. Oh, yang lebih semangat lagi. Anak-anakku yang baik hati, yang hebat-hebat, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar layanan klasika pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Hairul. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda Hairul. Sebelum Ibu lanjutkan, kita absensi dulu ya. Ya, Bu. Hari ini semua hadir? Hadir. Oke, Ibu mau dengar dulu semangatnya satu-satu. Arjun Simpson, Ada, Bu? Adripa, Hadir, Bu. Angelin, hadir Bu. Doni, Hadir, Bu. oke. David, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Dodi, Hadir, Bu. selanjutnya Hoirul, Hadir, Bu. Jesse, Karen, Hadir, Bu. Nevia, Hadir, Bu. Nursara, Hadir, Bu. Resa, Hadir, Bu. Sandi, Hadir, Bu. Wahyu Sapitri, Hadir, Bu. Yulita. Oke, semua hadir ya nak ya. Ya, Bu. Cara bijak bermedia sosial. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada pagi hari ini seperti biasa ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian dari media sosial. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan tindakan yang bijak dalam menggunakan media sosial.
1 JP berarti 1 kali 45 menit. Setuju? Setuju. Siap ya? Siap. Dari awal sampai akhir Ibu mau tetap semangat. Semangat. Oke. Logasnya semangat. Semangat. Anak-anak, Ibu minta untuk layanan kelas kita ini berkonsentrasi, lebih fokus ya nak ya. Ya, Bu. Oke. Sudah siap? Siap. Sebelum masuk kegiatan inti kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Kita ice breaking tepuk tangan, tidak perlu Ibu jelaskan, kalian pasti sudah hafal. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Lebih konsentrasi anak-anak Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Bagus sekali. Baik, sudah siap untuk kegiatan inti? Ya. Oke, kita masuk kegiatan inti. Nah, apa ini ya? Ini namanya logo media Siap. Ini logo apa nak? YouTube. TikTok. Instagram. WA. Facebook. Twitter. Wah, ini anak-anak Ibu sosmed banget kayaknya. Ibu tanya, sosial mana di bawah ini yang kalian gunakan sehari-hari? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, WA. Waduh, yang lain sama? Sama. Ketinggalan Ibu ini rupanya. Luar biasa. Apa itu media sosial? Menurut KBBI, laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Sedangkan menurut para ahli, menurut Kotler dan Keller tahun 2016, mendefinisikan media sosial sebagai alat atau cara yang dilakukan oleh konsumen untuk membagikan informasi berupa teks, gambar, audio, atau video kepada orang lain. Ibu mau tanya nih, kalau menurut kalian, versi kalian sederhana saja, media sosial apa sih menurut anak-anak Ibu? Secara sederhana saja nak, medsos menurut kamu? Ya, silakan nak Metia. Hiburan, Bu. Oke, hiburan. Masuk? Masuk. Oke, yang lain? Oke, Resa. Alat untuk berkomunikasi. Alat untuk berkomunikasi, benar. Khairul? Sama, Bu. Sama kayak Resa. Ya, Bu. Setelah kalian mengetahui pengertian dari media sosial, kalian juga pasti tahu dari media sosial itu ada dampak. Dampak apa saja? Benar sekali, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif contohnya sebagai media penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan. Itu biasanya di media sosial apa nak? Facebook. Facebook, Instagram. Instagram, Twitter. Twitter juga ya. Oke, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar. Sekarang sudah nggak asing lagi WA group ya. Ya, Bu. WA group keluarga. Ada nggak di sini yang punya WA tapi nggak ada grup keluarga? Ada. Rata-rata ada ya. Keluarga dari bapak, keluarga dari ibu, keluarga besar SMA. Selanjutnya, internet sebagai media komunikasi. Seperti apa? Berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh. Ya, benar. Baik melalui Instagram. bahkan kalau WhatsApp nak tidak cuma telepon, sekarang sudah ada gambarnya. Video call, PC rasanya ya. Bahasa gaul. Media pertukaran data selanjutnya sebagai media promosi dalam bisnis. Apa? Jualan. Jualan dulu. Menawarkan barang. Also. iklan Ya. di Instagram banyak. Sekarang kita kalau mau beli jajanan
positif dari sosial media. Kalian tahu nggak sih ada dampak buruk dari media sosial? Apa aja nak? Yang tahu silahkan angkat tangan. Banyak Bu. Banyak. Salah satunya? Salah satunya malas belajar karena asik main sosial media. Oke, malas belajar karena terlalu asik bermedia sosial, bilang Satri. Oke, ada pendapat lain? Khairul. Lupa waktu makan, Bu. Lupa waktu makan, keasikan nak ya? Ya, Bu. Oke, ada Hilangnya Ipa. rasa pedulian terhadap keadaan sekitar. Tidak ada rasa kepedulian terhadap keadaan sekitar. Gimana contohnya nak? Saat Lupa waktu bersama keluarga, Bu. Oke, bilang Jessie lupa waktu bersama keluarga. Berarti sibuk handphone nak ya? Ya, Bu. Medsos. Ada lagi dampak buruknya? Ya, Netia. Terpapar konten negatif, Bu. Terpapar konten negatif. Contohnya gimana nak? Bisa kan banyak kan konten-konten yang tersedia di media sosial tuh ada dua, bisa positif bisa negatif. Jadi yang negatif ini kalau kita nggak bijak bisa berakibat buruk juga buat diri kita sendiri kalau kita nggak bisa lebih bijak menyaring berita dan informasi yang konten-konten yang ada di media sosial. Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat Netia. Benar kata Netia. Jadi informasi yang kita dapatkan dari media sosial tidak hanya yang baik, kadang ada yang buruk. Jadi pintar-pintar kita nak, ya, jangan langsung dapat informasi langsung diteruskan, langsung di-share. Padahal itu nggak benar. Seperti itu. Oke anak-anak, selanjutnya apakah anak-anak mau tahu lebih mendalam lagi tentang media sosial? Mau. Baik, kalau begitu mari kita saksikan video berikut ini. Ini video tentang media sosial. Untuk linknya Ibu sertakan. Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Ya, Bu. Again, I want to remind you guys to subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe! Like, kalau kalian mau video lagi, komen kira-kira aku harus bikin video apa. Dan buat like, subscribe, jangan lupa komen. Like, share, dan subscribe. Di zaman generasi Z seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh masyarakat. Media sosial mengajak siapa saja tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Media sosial sendiri kini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Remaja merupakan salah satu pengguna media sosial yang paling tinggi di Indonesia. Rata-rata para remaja ini banyak mengakses media sosial berjenis seperti Facebook, Instagram, Line, dan YouTube. Lalu, apa saja sebenarnya yang menyebabkan para remaja ini tertarik menggunakan media sosial? Kehadiran media sosial itu memberikan kemudahan para remaja untuk berinteraksi, mencari teman, melakukan eksplorasi berbagai informasi. Karena masa remaja mereka punya rasa ingin tahu yang luar biasa, sehingga media sosial menjadi salah satu wahana mereka untuk bisa berekspresi dan mencari informasi dan sekaligus mencari sebanyak-banyaknya teman. Namun, harus diperhatikan, seiring dengan kemudahan akses dan manfaat tersebut, media sosial juga dibayangi dengan dampak lainnya bagi para pengguna media sosial. Yang pertama akan menimbulkan kecanduan. Kecanduan di sini adalah remaja lupa akan waktu, dan itu akan menimbulkan salah satu gejala-gejala yang mengkhawatirkan seperti phantom vibration syndrome. Jadi selalu dicek smartphone-nya untuk melihat ada notifikasi atau enggak, padahal sama sekali nggak ada notifikasi. Yang kedua juga gejala fear of missing out, atau dia selalu khawatir ketinggalan informasi. Dan lebih lanjut, sebenarnya ketika sudah sangat kecanduan menggunakan media sosial, itu akan bisa mengganggu konsentrasi, termasuk konsentrasi untuk belajar dan melakukan aktivitas yang lain. Dan dia akan lebih suka berinteraksi secara online dibandingkan offline. Jadi lebih membuat orang menjadi lebih
terisolasi di dunia online. Lalu, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan bagi para orang tua untuk menghindari dampak negatif media sosial bagi anak remajanya? Bagi orang tua yang memiliki anak remaja yang sudah menggunakan media sosial, tentu melarang remaja itu sulit ya, dan dikatakan tidak bisa, sehingga memang orang tua harus mampu mendampingi, mengawasi, dan memberikan edukasi kepada anak remaja. Diberikan informasi bahwa ada dampak negatif kalau kita berlebihan menggunakan media sosial. Kalau perlu, orang tua juga memiliki akun media sosial, sehingga dia bisa menyelami apa sih informasi yang sedang tren bagi remaja, sehingga ketika orang tua ingin memberikan informasi atau memberikan edukasi kepada remaja, itu akan jauh lebih nyaman karena komunikasi terbangun, interaksinya seperti dengan temannya. Remaja memiliki sifat ingin tahu, tinggal bagaimana orang tua dapat mengarahkan dan memantau penggunaan media sosial bagi anak remajanya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share tayangan kami lainnya di YouTube IPB TV. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Seperti itu ya slogannya. Baik anak-anak, setelah menyimak video tentang media sosial, bagaimana rasanya? Lebih terarahkan dalam media sosial itu bagaimana? Oke, lebih terarahkan dalam bermedia sosial untuk lebih baik lagi. Jesse? Jadi lebih dapat pemahaman baru untuk lebih bijak menggunakan sosial media. Dapat pemahaman baru ya. Oke. Ya nak? Lebih mendalami tentang media sosial. Bagus sekali. Berarti anak-anak itu sudah paham nih apa itu pengertian media sosial, apa itu dampak yang ditimbulkan dari media sosial, baik negatif maupun positif, dan bagaimana cara bijak dalam bermedia sosial. Karena anak-anak itu sudah paham, maka kita akan diskusi kelompok sesuai model pembelajaran Ibu PBL, problem based learning. Artinya setiap masalah yang memecahkan itu adalah peserta didik. Harus kritis anak-anak Ibu. Selain itu nanti Ibu bagikan karton ya nak, karton dengan spidol, berbagi satu masing-masing kelompok. Ini ada berapa jumlahnya? 16. Berarti kita bagi 4 kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Oke. Ini sekalian Ibu bagi nanti lembar kerja peserta didik. Untuk langkah-langkahnya ini mudah sekali nak. Kalian hanya mengisi sesuai pemahaman baru yang kalian dapatkan dari yang Ibu jelaskan dan dari video yang kalian simak tadi. Paham ya? Paham. Oke. Untuk ketua kelas, minta tolong Ibu dibagikan lembar kerja peserta didik. Oh ya, dan ini sekalian nak, lembar evaluasi proses, tapi ini nanti kalian isi di akhir tidak apa-apa. Dengan lembar evaluasi hasil, isi sesuai kenyataan apa yang kalian rasakan ya. Oke, seperti itu. Ini untuk evaluasi Ibu nak. Artinya nanti dari instrumen evaluasi ini Ibu mau tahu sejauh mana layanan Ibu tercapai. Ibu mempunyai 4 kartu true or false. Artinya kalian hanya mempunyai 2 pilihan jawaban, true or false. Oke. Benar atau salah? Silakan ambil masing-masing satu. Oke, boleh dilihatkan ke teman-temannya dapat apa. Kelompok 1, silakan dibacakan. Dari kelompok 1 kami mendapatkan untuk melakukan bullying di dunia maya. Oke, kelompok 2. Menjadikan sosial media untuk mencari informasi yang baik. Oke, kelompok 3. Sibuk di media sosial sampai lupa waktu kehidupan sehari-hari. Oke, kelompok 4. Kami dapat topik
menyebarkan berita hoax di media sosial. Oke, sudah siap ya anak ya? Siap. Silakan nak kembali ke kelompoknya masing-masing. Semua sudah dapat nak? Sudah. Oke. Masing-masing ada 4 kelompok. Kelompok 1. Siapa ketuanya nak? Nur Sarah, Bu. Nur Sarah. Kelompok 2. Angelin. Kelompok 3. Desi. Kelompok 4. Nevia. Masing-masing kelompok sudah mempunyai permasalahan atau problem masing-masing. Silahkan didiskusikan dengan baik, curah pendapat bersama anggota kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan berdiskusi anak-anak. Jangan lupa untuk mencantumkan nama kelompok. Baru kalian isi di bawahnya hasil diskusi kalian. Yang tidak paham boleh bertanya. Anak-anak bawa handphone? Oke. Silahkan cari melalui Google, boleh, untuk menambah informasi pemahaman kalian. Bagaimana kelompok sini, ada kesulitan? Oke. Kelompok sini nggak ada. Paham ya? Baik, karena waktu kita sudah 10 menit berjalan, bagaimana, sudah selesai? Sudah, bagus sekali. Oke, untuk kegiatan selanjutnya anak-anak ibu masing-masing presentasi ke depan. Perwakilan silakan memaparkan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Sarah dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini topik yang kami diskusikan, melakukan bully di dunia maya itu salah. Karena melakukan bully di dunia maya itu salah karena dapat menimbulkan dampak-dampak yang negatif dari bully tersebut. Contohnya, bisa kita lihat sendiri, akibat bully karena dapat Contohnya akibat bully bisa menimbulkan si korban kehilangan kepercayaan diri, ketidakkemampuan sosial, khawatir, dan gangguan fisik. Di hasil diskusi kami, jika dalam pengucapan, penjelasan, dan tutur kata ada yang salah, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangan. Kelompok 1 temanya melakukan bullying di dunia maya itu salah. Bagaimana tanggapannya kelompok lain? Sangat setuju. Oke, sangat setuju ya. Berarti apa yang dipaparkan oleh Nur Sarah dan kawan-kawan memang sesuai seperti itu ya nak ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Sia. Kami dari kelompok 3 dan saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik sibuk dengan media sosial atau maya hingga lupa dengan kehidupan sehari-hari. Itu menurut kami salah karena smartphone atau HP menimbulkan efek candu bagi penggunanya. Hal tersebut dapat membuat para penggunanya sulit untuk terpisah dari media sosial dalam kehidupan sehari-harinya.
Menurut kami, menyebarkan berita hoax adalah suatu tindakan yang tidak betul atau false dan berdampak buruk untuk kehidupan kita manusia. Di zaman kita saat ini, lebih tepatnya di era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Banyak orang atau oknum-oknum menyebarkan berita hoax di media sosial dan tidak sedikit dari kita yang termakan atau menjadi korban dari berita hoax ini. Contohnya saja penggalangan dana untuk penderita kanker stadium 4. Banyak sekali kita jumpai oknum-oknum yang memakai hal ini untuk menipu orang-orang di sosial media untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi, hasil diskusi kami dan alasan kami menyatakan hal ini sangat buruk dampaknya dan dapat merugikan orang lain. Kami juga punya solusi untuk meminimalisir agar kita tidak tertipu oleh berita hoax yang tersebar di media sosial. Upaya dan tindakan yang bisa dilakukan, contohnya kita harus lebih bijak dalam menerima sebuah berita. Yang kedua, memastikan kebenaran berita dengan adanya bukti-bukti tentang yang menyangkut bukti-bukti nyata dari berita tersebut. Dan yang ketiga, serta lebih teliti menyaring berita yang ada di media sosial. Lebih bijak, kita harus bisa lebih bijak bermedia sosial dan tidak menelan sebuah berita dengan bulat-bulat. Harus kita bisa saring lagi seperti itu. Ayo bijaksana bermedia sosial. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, kelompok 4 berita hoax, menarik sekali ya nak topiknya. Ya Bu. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Bagus Bu, baik Bu. Oke, setuju, bagus sekali. Anak-anak ibu luar biasa, kritis sekali berpikirnya. Ada kemajuan yang signifikan setiap bulannya, setiap ibu masuk. Ketika kita melakukan layanan klasikal, semakin bagus. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak ibu semua. Ada yang bisa menyimpulkan lah, media sosial adalah Sebuah media online bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu hal, entah itu meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan di dunia virtual. Blog, jaringan sosial, dan wiki merupakan salah satu bentuk sosial media yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. ya benar sekali. Tepuk tangan untuk Desi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke. Terakhir sebelum ibu tutup, ibu mau mendengar refleksi kita. Apa yang kalian dapatkan dalam kegiatan layanan ini? Silahkan Evia. Jadi lebih paham dan tahu sekarang dan lebih bijak bermedia sosial. Oke, menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham, dan lebih bijak dalam bermedia sosial yang sebelumnya kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Nevia. Selanjutnya Wanisa Fitri. Menjaga tutur kata di media sosial, Bu. Oke, sekarang jadi bisa menjaga tutur kata dalam media sosial. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Wahyu. Oke, sekarang layanan klasikal kita sudah berakhir. Kita akan bertemu lagi bulan depan ya nak ya. Minggu ketiga di bulan Oktober. Nanti ibu akan berikan layanan klasikal dengan topik yang lebih menarik lagi. Siap? Siap. Oke, untuk hari ini sampai di sini ibu mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak ibu dari awal pembelajaran sampai akhir terus semangat dan hebat-hebat. Oke, sebelum kita tutup silakan Nak Khairul pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri